Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sore hari ini kita istiqomah, konsisten dan tetap dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Stadion General Darul Arqam Dasar dari pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah AR Fahrudin cabang Ahmad Dahlan Kota Surakarta. Gitu ya, Pak. Terima kasih moderator yang telah mengantarkan dan memperkenalkan saya. Mohon izin Pak Haji Kaslam sebagai pimpinan Wisma Yatim Putra pimpinan cabang Muhammadiyah Wedi yang kami hormati, dan ketua serta anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dari berbagai fakultas ya. Ini UIN semuanya atau ada yang dari luar? UIN semuanya ya? Ya ada. Ada. Dari mana Mbak? UT, Universitas Tunas Pembangunan. Universitas Terbuka. Ya. Terima kasih. Tema kita sangat menarik sekali karena ini adalah yang sangat ditunggu atau ini yang sedang kita butuhkan untuk bagaimana pentingnya kaderisasi dalam menyiapkan pemimpin muda yang kompeten dan berdaya saing. Mahasiswa itu kalau dilihat dari generasi muda, ini adalah strata tertinggi dari lapisan generasi muda yang ada. Di undang-undang tentang pemuda ataupun generasi muda itu disebutkan bahwa mahasiswa itu atau generasi muda itu menempati posisi yang strategis, posisi yang mempunyai strata yang tertinggi mahasiswa. Kalau dikatakan generasi muda adalah usia dari 16 sampai 30 tahun, maka mahasiswa ini adalah lapisan yang paling atas. Kalau dilihat dari kerucut itu yang paling atas itu semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin sedikit. Dan puncak kerucut itulah elitnya generasi muda. Jadi mahasiswa ini adalah elitnya generasi muda. Umumnya generasi muda itu paling banyak adalah di level yang bawah. Mereka mungkin hanya mengenyam pendidikan sesuai dengan program pemerintah. Pendidikan 9 tahun dan pendidikan 12 tahun. Kalau 12 tahun berarti lulus SMA. Kalau 9 tahun berarti lulus SMP. Dan sekarang sudah jarang itu yang hanya 6 tahun, pendidikan 6 tahun. Jadi wajib belajar 9 tahun, dari 6 tahun, 9 tahun, dan meningkat menjadi 12 tahun. Itu sudah memperbaiki bagaimana generasi muda itu bisa berperan dan bisa berkembang di tengah-tengah masyarakat. Maka mahasiswa ini adalah sebagai elitnya generasi muda, maka dia menempati posisi yang strategis. Kalau di data yang berhasil saya kumpulkan ini berdasarkan sensus nasional Badan Pusat Statistik tahun 2002,
ini sebanyak 68,82 juta jiwa penduduk Indonesia ini termasuk dalam kategori pemuda, atau mencapai 24% dari total jumlah penduduk. Dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang dikatakan pemuda adalah mereka yang mempunyai usia 16 tahun sampai 30 tahun. Nah, berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum, data pemilu tahun 2024 yang lalu, jumlah pemilih pemula atau pemilih dari generasi muda itu mencapai 52% dari total jumlah pemilih tetap. Ini artinya bahwa potensi generasi muda ini melimpah banyak. Maka jumlahnya yang banyak ini harus kita create, kita ciptakan agar generasi muda itu mempunyai kompetensi dan mempunyai daya saing yang besar untuk ke depan. Nah, generasi muda maka sangat penting bagaimana kita berbicara tentang urgensi kaderisasi dalam rangka menyiapkan pemimpin muda yang berkompeten dan berdaya saing. Nah, generasi muda itu sebagai sumber insani pembangunan, sekaligus sebagai sumber insani pelanjut visi, misi, dan tujuan Perserikatan Muhammadiyah. Jadi Anda ini adalah andalan Muhammadiyah untuk masa depan, untuk kelanjutan. Jadi organisasi itu tidak hanya didirikan untuk pertama kali didirikan saja, tetapi harus mampu menjaga sustainable atau keberlanjutan untuk masa yang akan datang sampai tujuan Muhammadiyah itu tercapai, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sejak pertama 1912 Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, mereka itu adalah kelompok generasi muda. Saat Ahmad Dahlan itu mendirikan Perserikatan Muhammadiyah, masih dikategori sebagai generasi muda. Usianya belum mencapai 50 tahun. Nah, mereka sudah punya kemampuan leadership, kemampuan kepemimpinan. Karena kemampuan inilah yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat atau berbagai kalangan di dalam kehidupan global. Sementara di bangku kuliah atau di bangku sekolah tidak mengajarkan yang namanya kepemimpinan. Pelajaran atau mata kuliah saja paling adanya adalah manajemen. Kalau itu prodinya adalah ekonomi atau manajemen, atau mungkin manajemen perbankan syariah, manajemen zakat dan wakaf. Itu bagian dari mata kuliah yang sangat sedikit, namun manfaatnya dan daya gunanya itu luar biasa, dan itu sangat dibutuhkan. Maka melalui wadah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, melalui kegiatan Darul Arkom ini adalah untuk meng-create, untuk menciptakan, untuk menyiapkan Anda menjadi kader-kader yang berkompeten dan mempunyai daya saing.
Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan yang mewadahi potensi-potensi muda ini bertanggung jawab untuk melahirkan kader-kader yang visioner, kader-kader yang bisa menangkap peluang zaman, kader-kader yang bisa mewujudkan visi, misi, dan tujuan perserikatan itu. Maka dengan menyiapkan dan membekali generasi muda dengan wawasan, pengetahuan, keorganisasian, leadership, dan penanaman ideologi Muhammadiyah itu sangat mendasar dan sangat penting. Sehingga Anda ini dikenalkan, dikatakan tadi oleh ketua cabang IMM Ahmad Dahlan bahwa Darul Arqam dasar ini adalah sebagai tiket Anda untuk menjadi kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, menjadi pintu, karena proses kaderisasi itu akan berjalan terus hingga Anda akan menjadi sumber daya insani yang siap dipakai oleh organisasi. Jadi organisasi itu bisa mewujudkan misi dan tujuannya apabila ada sumber daya insaninya, ada kader-kadernya yang terus menempa diri, melengkapi dengan berbagai kompetensi, berbagai keterampilan, termasuk juga kapasitas kemampuan di dalam leadership. Jadi kalau kader itu adalah ditempa, dididik, dilatih, disiapkan, dilengkapi senjata. Kalau Anda adalah pejuang, maka akan dilengkapi dengan senjata. Senjatanya apa? Bukan senjata dalam arti adalah mungkin senapan, mungkin senjata tajam, tetapi adalah knowledge serta nilai-nilai yang tercantum yang ada di dalam ideologi Muhammadiyah, sehingga itu tertancap dalam hati dan pikiran Anda. Bagaimana teologi Al-Mangun ini menginspirasi dalam gerak langkah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Maka Anda dibekali dengan wawasan, pengetahuan, karena pengetahuan itu adalah sebagai senjata. Dengan pengetahuan, dengan keorganisasian, bagaimana membangun, menjalankan organisasi dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, tetap bisa berproses untuk menjadi yang terbaik, untuk bisa menjadi mendapatkan nilai-nilai keunggulan. Nah, yang selanjutnya bahwa membangun kader yang visioner, tentu Anda harus berani bermimpi. Sebagai kader, Anda harus berani bermimpi. Atau mempunyai profil. Ya, profil kita adalah, teladan kita adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai sosok pendiri sekaligus sebagai mentor kita untuk dilanjutkan. Tentu yang utama adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang itu diwujudkan untuk dijalankan, di mana apa yang akan diwujudkan, apa yang akan diciptakan, apa yang akan direalisasikan itu adalah nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Maka IMM itu adalah gerakan Islam yang bagaimana mewadahi, bagaimana menyiapkan kader-kader mahasiswa itu untuk menjadi sumber insani pembangunan, sumber insani kader perserikatan. Maka harus mempunyai visi. Visi itu adalah gambaran tentang apa yang ingin dicita-citakan, apa yang ingin diwujudkan,
di dalam diri kita maupun secara keorganisasian ataupun perserikatan. Nah, kader itu harus mempunyai kompetensi dan kemampuan serta daya saing. Untuk mempunyai kompetensi, tentu Anda harus sesuai dengan disiplin ilmu yang Anda pelajari. Yang dari prodi hukum ekonomi syariah, yang dari hukum keluarga Islam, yang dari hukum pidana Islam, yang dari manajemen zakat dan wakaf, yang dari manajemen perbankan syariah, yang dari ekonomi syariah, yang dari bimbingan konseling, yang dari pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Inggris, yang dari saintek, sastra dan lain-lain, sastra Arab, pendidikan bahasa Arab, yang dari akidah dan filsafat, yang dari ilmu tafsir. Ini membekali kompetensi keahliannya. Maka ingat kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, Anda boleh menjadi insinyur, Anda boleh menjadi apa saja, tetapi kembalilah ke Muhammadiyah. Maka saya dengan keilmuan saya, ya berkiprah, ya beraktivitas bagaimana Perserikatan Muhammadiyah mewadahi kita. Lembaga bantuan hukum, majelis hukum dan HAM, baik itu di Aisyah, baik itu di Muhammadiyah, bisa kita amalkan, bisa kita implementasikan ilmu yang kita miliki untuk kita kembangkan di situ. Jadi Anda sebagai kader Muhammadiyah dari mahasiswa harus lulus, harus selesai. Kuliah itu harus selesai. Jangan menyandarkan ke prestasi Anda, prestasi akademik Anda yang jelek di balik aktivitas organisasi. Justru kalau IMM itu sebagai the second university, menjadi universitas yang kedua setelah Anda di prodi masing-masing, maka Anda juga harus dua sukses. Sukses pribadi dan sukses organisasi. Maka itu harus sejalan. Bahkan kalau bisa IMM ini adalah memenuhi basic need mahasiswa. Harus bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa itu apa? Apa yang Anda butuhkan, Mbak Mas? Kira-kira apa? Sesuai dengan keahlian prodi Anda masing-masing ya. Itu yang utama. Jadi student welfare yang pertama adalah bagaimana kesejahteraan mahasiswa ditangkap, direspon oleh program-program dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kebutuhan dasarnya apa? Kemudian bagaimana kesejahteraannya? Nah, itu di cover di program kegiatan-kegiatan yang memenuhi kebutuhan dasar mahasiswa. Apa kira-kira kebutuhan Anda sebagai mahasiswa? Ya, tadi ya, yang utama adalah bagaimana memenuhi kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa sehingga mahasiswa bisa terus berkembang, terus meningkatkan daya saingnya. Kedepannya tentu kalau Anda mempunyai kompetensi yang cukup, maka yang namanya lapangan pekerjaan, peluang-peluang usaha itu seperti lokomotif
seperti kereta api yang membawa gerbong. Jadi lokomotif yang membawa gerbong kereta api itu dicari dan ditunggu kedatangannya. Itulah mestinya kader-kader IMM. Sekian banyak peluang usaha, sekian banyak peluang pekerjaan, maka kader-kader IMM akan datang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi bukan Anda mencari, tetapi Anda dicari oleh pekerjaan itu. Itulah orang yang profesional, itulah orang yang berkompeten. Itulah orang yang mempunyai advantage komparatif, mempunyai keunggulan. Maka silakan temukan potensi Anda itu bisa berkembang, bisa bersinar di sini, di IMM ini. Yang ketiga adalah Anda diharapkan sebagai kader Muhammadiyah mempunyai pemahaman yang mendalam tentang ideologi Muhammadiyah. Monggo Pak Frank, namanya sangat nge-Frank ya. Beliau adalah dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, UIN, sekaligus juga Majelis Pembinaan Kader ya. Keuangan MPKN. Ya, selamat datang, selamat bergabung dengan kader-kader muda. Ya, jadi kita harus mempunyai pemahaman yang mendalam tentang ideologi Muhammadiyah, di mana di dalamnya apa yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan menjadi suatu gerakan dengan teologi Al-Ma'mun, di mana mendorong kita untuk senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan itu menjadi inspirasi, menjadi landasan kita untuk melakukan berbagai aktivitas perkaderan. Maka sebagai kader tentu kita harus betul-betul mempunyai jiwa dan semangat yang mendalam tentang nilai-nilai Muhammadiyah itu. Bahwa diantaranya itu adalah kita senantiasa berkemajuan, senantiasa dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan dengan kreativitas yang kita miliki. Karena kaderisasi adalah kebutuhan utama organisasi dalam rangka menjaga keberlanjutan, sustainability, bagaimana kelanjutan ataupun pengembangan organisasi ke depan. Kita sudah Muhammadiyah sampai saat ini sudah 100 berapa? 109? Iya, 112 ya. 112 tahun. Artinya 1 abad. Kalau saudara kita itu baru 1 abad, yaitu 1100 tahun, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sudah 112 pada Muktamar ke-48 ini kita rayakan kemarin tahun 2024 yang lalu. Maka kita harus melakukan penguatan visi misi tujuan Muhammadiyah agar kita menjadi kader yang mempunyai karakter visioner, mempunyai dedikasi tinggi, mempunyai kemampuan daya kritis, kemampuan kreativitas, dan kemampuan berkomunikasi serta kemampuan kolaborasi. Saya kira ini yang menjadi inti mengapa kita berhimpun di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bahwa Anda akan ditempa bagaimana untuk mempunyai kemampuan daya kritis. Jadi kebutuhan abad 21 itu
dibutuhkan orang-orang ataupun sumber daya manusia, pemuda-pemuda yang mempunyai kemampuan daya kritis, kemampuan kreativitas atau kemampuan untuk melakukan inovasi, kemampuan untuk berkomunikasi, dan kemampuan untuk berkolaborasi. Silakan dicatat ya, 4 hal ya. Yang pertama adalah kemampuan daya kritis. Bagaimana kita untuk menciptakan atau meng-create diri kita mempunyai daya kritis? Tentu daya kritis itu tidak datang secara tiba-tiba, tetapi itu adalah melakukan melalui suatu proses di mana di dalam organisasi ini juga bisa menciptakan Anda untuk mempunyai daya kritis, karena Anda senantiasa diasah. Contohnya daya kritis dan kreativitas. Anda hanya punya program kerja, tetapi tidak punya sumber daya yang lain, maka itu mendorong Anda untuk menciptakan sesuatu. Contohnya, ada media yang namanya proposal. Maka dengan proposal itu Anda bisa bergerak, ada ide, ada gagasan, ada pemikiran. Disitulah yang sangat mahal saat ini. Jadi ide, kreativitas itu sangat mahal, karena itu adalah yang orisinal. Berapa menit? Selesai. Ya, jadi intinya dikaderisasi adalah Anda bagaimana untuk mempunyai kemampuan daya kritis, kemampuan kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan berkolaborasi. Ini diciptakan di dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya kira itu kata kunci 4 hal yang harus Anda tanamkan di dalam berorganisasi di IMM ini, sehingga akan tercipta Anda menjadi kader yang visioner dan siap untuk melanjutkan estafet nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya kembalikan kepada moderator apabila ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fis-sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.